Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua, kiranya di hari yang baru ini ada berkat, ada kemurahan dan anugerah yang kita semua rasakan. Masih bertemakan tentang tahun yang baru, kami juga rindu dan mendorong jemaat untuk mengalami pertumbuhan rohani, pertambahan iman yang baru di level yang baru dalam perjalanan iman kita. Kita diharapkan oleh Tuhan juga, firman Tuhan jelas mencatat bahwa setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan spiritual, pertumbuhan iman. Di kesempatan yang diberkati ini saya juga rindu untuk membagikan prinsip kebenaran yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya orang percaya mengalami pertumbuhan di dalam iman. Satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita didorong supaya orang percaya itu mengalami pertumbuhan. Ada dua dimensi yang harus kita perhatikan di sana. Bagian apa, dalam bidang apa kita harus bertumbuh. Bagian yang pertama disebutkan di sana bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia. Setiap orang percaya tidak ada pengecualian siapapun kita, ketika kita punya iman kepada Yesus Kristus, kita didorong, diminta untuk mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Apa maksudnya bertumbuh di dalam kasih karunia? Bapak Ibu izinkan saya secara ringkas menjelaskan bahwa kita memahami bahwa setiap manusia harapannya mengalami paling tidak 3 kasih karunia di dalam kehidupannya. Kasih karunia yang pertama atau anugerah yang pertama adalah anugerah pendahuluan atau anugerah yang mendahului, atau dalam bahasa Inggrisnya prevenient grace, harapannya dialami dan disadari oleh semua orang. Anugerah ini berbicara tentang kasih Allah, tentang kemurahan Allah yang ditunjukkan bagi semua manusia tanpa kecuali. Harapannya dengan anugerah ini, semua orang sadar bahwa dia dikasihi Allah, bahwa dia manusia berdosa, dan bahwa dia membutuhkan keselamatan. Anugerah pendahulu ini bisa berbentuk berbagai macam hal. Bisa mujizat, bisa mimpi, bisa kesembuhan, dan bahkan bisa sebuah tragedi. Dengan pengalaman-pengalaman itu, orang sadar bahwa Tuhan mengasihi dirinya, dia sadar bahwa dia berdosa, dan dia sadar bahwa dia perlu keselamatan. Anugerah pendahuluan ini membuat orang butuh tentang keselamatan. Makanya setelah pengalaman anugerah pendahulu, harapannya orang juga bertumbuh di dalam anugerah yang kedua, yaitu anugerah keselamatan atau the saving grace. Ketika orang sadar bahwa dirinya berdosa, sadar bahwa dirinya perlu keselamatan, kemudian dia meminta keselamatan dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah keselamatan itu memampukan dan menolong orang untuk mengalami keselamatan karena iman, percaya kepada Yesus Kristus, kemudian menyadari dosanya, bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama. Seseorang ketika mengalami the saving grace atau anugerah yang menyelamatkan, kasih karunia yang mendatangkan keselamatan, seseorang itu menjadi bayi rohani. Kemudian firman Tuhan mendorong supaya setiap bayi rohani juga mengalami pertumbuhan, tidak menjadi bayi terus, tapi bertumbuh menjadi kanak-kanak, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi pemuda, dan bertumbuh menjadi dewasa. Dalam pengalaman itulah diperlukan yang disebut sebagai anugerah pengudusan. Seseorang harus menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan, kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, tidak lagi hidup di dalam daging, tidak lagi memuja keinginan duniawi, tidak lagi memuja nafsu dan juga hasrat serta kemauan dirinya sendiri, tapi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Inilah yang disebut sebagai sanctification grace atau anugerah pengudusan, di mana orang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mendorong kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan hanya menyadari bahwa ada anugerah pendahulu, bukan hanya menikmati anugerah keselamatan, tapi terus sampai akhirnya anugerah pengudusan di mana hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Kiranya kebenaran ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita.
kita juga bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, dan biarlah firman ini mendorong kami untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Semakin kuat, semakin dewasa di dalam iman kami. Berkat-Mu atas jemaat semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.